Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Mukmin dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan fisika, yaitu rangkaian lampu susun seri dan paralel. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, menyusun lampu disusun seri dan paralel. Yang kedua, mengukur tegangan dan arus listrik yang mengalir pada rangkaian lampu susun seri dan paralel. Yang ketiga, membandingkan nilai hambatan total pada rangkaian lampu susun seri dan paralel. Teori dasar dari percobaan ini yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar, melewati satu kabel saja. Kemudian rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bercabang atau bertingkat. Kemudian yang terakhir, hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi bahwa arus listrik yang masuk pada suatu titik cabang tertentu jumlahnya akan sama dengan arus listrik yang keluar. Dari gambar di sini dapat dilihat bahwa arus listrik yang masuk itu I1 dan I2 akan keluar ke I3. Nah, di I3 itu merupakan arus yang keluar. Jumlahnya itu sama dengan I1 tambah I2. Kemudian untuk melakukan percobaan ini saya akan menggunakan aplikasi Virtual Lab. Baik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat rangkaian listrik secara seri. Saya akan menggunakan baterai dengan tegangan 12 volt. Lalu pasangkan saklar. Kemudian pasang 3 buah lampu dengan hambatan 5 ohm dan daya 30 watt. Kemudian hubungkan dengan kabel. Lalu nyalakan. Lampu sudah menyala. Kemudian apa yang terjadi jika saya hanya memasang satu lampu saja? Ternyata intensitas cahaya lampu lebih terang daripada sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa lampu yang disusun seri itu lebih redup jika dibandingkan dengan hanya satu lampu. Kemudian jika kita memutus salah satu lampu, maka lampu yang lain pun ikut padam. Selanjutnya saya akan mencari tahu kuat arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian listrik yang disusun secara seri. Saya akan hubungkan dengan ampermeter. Ampermeter ini dihubungkan secara seri ya. Nah, pada ampermeter menunjukkan 3 buah lampu identik menunjukkan arus listrik 0,8 ampere. Jadi arus listrik yang masuk ke lampu pertama sama dengan arus listrik dengan lampu yang lain. Coba kita pindahkan ampermeter ini di sini. Ampermeter tetap menunjukkan 0,8 ampere. Jadi ini membuktikan hukum 1 Kirchhoff yang berbunyi kuat arus listrik yang masuk sama dengan kuat arus listrik yang keluar. Kita bisa membuktikan ya dari percobaan tadi bagaimana dengan tegangan. Coba kita pasang dengan masing-masing lampu. Kita bisa lihat tegangan pada masing-masing lampu menunjukkan 4 volt. Pasti ada korelasinya dengan sumber tegangannya. 12 volt ini merupakan hasil dari penjumlahan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12 volt. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tegangan listrik total sama dengan penjumlahan pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Mengapa sama-sama 4 volt? Karena kita memakai 3 buah lampu yang sama. Lalu apa yang terjadi jika kita mengubah salah satu lampunya dengan resistor berukuran 10 ohm?
Di sini dapat kita perhatikan angkanya berubah. Namun apabila kita tinjau secara detail, di sini 3 volt ini ditambah 6 volt ditambah 3 volt sama dengan 12 volt. Maka tetap konsisten tegangannya berjumlah 12 volt. Bagaimana dengan ohmmeter? Harus dalam rangkaian terbuka ya untuk menunjukkan ohm ini. Nah, di sini terlihat hambatannya 15 ohm. Dapat disimpulkan bahwa hambatan pada rangkaian seri itu merupakan penjumlahan dari masing-masing hambatan, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15 ohm. Kemudian pada pengolahan data saya akan menggunakan hambatan 15 ohm dan baterai dengan tegangan 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, dan 15 volt. Kemudian saya akan mencatat data hasil pengolahan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan percobaan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Sebagaimana yang telah dilakukan tadi, kita susun rangkaiannya. Kita gunakan sumber tegangan yang sama, yaitu 12 volt. Kita gunakan 3 buah lampu yang sama seperti tadi. Lalu kita pasang saklar. Hubungkan dengan kabel. Perlu diingat untuk rangkaian paralel ini, lampunya itu disusun secara bertingkat atau bercabang. Berbeda dengan rangkaian seri yang lampunya itu disusun dengan sejajar atau bersebelahan. Coba kita nyalakan. Dapat kita lihat bahwa intensitas cahayanya di rangkaian paralel ini terang ya. Berbeda dengan tadi, kalau rangkaian seri itu lampunya lebih redup dibandingkan rangkaian paralel. Kemudian apabila kita putuskan salah satu lampu, maka lampu yang lain akan tetap nyala. Berbeda dengan seri, kalau pada rangkaian seri itu jika salah satu lampu diputus, maka lampu yang lain itu akan padam juga semuanya. Kemudian kita coba cari tahu kuat arus, tegangan, dan hambatannya. Pertama kita coba pasang ampermeter ya. Nah, kita cek kuat arusnya. Di sini tertulis 2,4 ampere, 2,4 ampere, 2,4 ampere. Jika kita pindahkan salah satu ampermeternya ke sebelum titik percabangan, nah, maka menjadi 7,2 ampere. Sebelumnya hanya 2,4, sekarang 7,2 ampere. Tepat dikatakan bahwa 7,2 itu adalah arus totalnya. Jadi, kuat arus listrik pada rangkaian paralel yaitu perjumlahan kuat arus listrik dari masing-masing lampunya. Jadi 2,4 ditambah 2,4 ditambah 2,4 sama dengan 7,2 ampere. Apa alasannya? Sama-sama 2,4 karena kita menggunakan 3 buah lampu yang sama, yaitu 5 ohm dan daya 30 watt. Jadi berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel itu yang berbedanya adalah arusnya, sedangkan pada rangkaian seri itu yang berbeda tegangannya. Coba kita pasang voltmeter.
Dapat kita lihat di sini tegangan pada setiap lampu menunjukkan angka 12 volt. Nah, 12 volt ini ada korelasinya dengan sumber tegangannya. Nah, jadi tegangan pada setiap lampu ini sama dengan sumber tegangannya atau tegangan totalnya. Jadi tegangan listrik pada lampu 1 sama dengan tegangan pada listrik lampu 2 sama dengan tegangan listrik lampu 3 sama dengan tegangan totalnya atau sumber tegangannya. Berbanding terbalik dengan rangkaian seri. Kalau seri itu yang sama arusnya, sedangkan pada rangkaian paralel yang samanya tegangannya gitu. Selanjutnya kita coba lihat hambatan pada rangkaian ini. Seperti yang dijelaskan pada KPD 1.2 untuk memasang rangkaian memasang ohmmeter itu harus dalam rangkaian terbuka. Di sini dapat dilihat bahwa ohmmeter menunjukkan hambatannya 1,67 ohm. Berarti pada rangkaian paralel hambatannya semakin kecil, sedangkan pada rangkaian seri hambatannya semakin besar. Selanjutnya saya akan melakukan pengolahan data rangkaian listrik paralel dengan hambatan total 1,67 ohm dan menggunakan sumber tegangan 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, dan 15 volt. Untuk tegangan 15 volt, ketiga lampu tersebut pecah. Mengapa? Karena daya maksimalnya itu 30 watt. Kita akan tahu bahwa rumus watt itu P power sama dengan V kuadrat per R. Nah, R-nya itu hanya 5, V-nya 15. Maka V kuadrat R itu tidak boleh lebih dari 30. Berarti V kuadrat itu 225 dibagi R-nya 5, hasilnya sama dengan 45. Nah, itu kan lebih dari 30, maka lampu tersebut pasti pecah. Nah, setelah saya melakukan pengolahan data, kita lanjut ke hasil data. Selanjutnya saya akan menampilkan grafik data dari hasil percobaan tadi. Ini merupakan grafik rangkaian seri. Tegangan listriknya di sumbu Y, sedangkan kuat arus listriknya di sumbu X. Lalu dari percobaan tadi, tegangannya kan 12 volt. Maka arus listriknya 0,8 ampere. Jika 12 dibagi 0,8 maka hasilnya 15. Nah, berarti hambatannya sama dengan gradiennya seperti yang sudah kita pelajari di LKPD 1.2. Kemudian ini adalah grafik rangkaian paralel. Di sini gradiennya 1,67 dapat dibuktikan dari tegangannya 12 volt dibagi arus listrik 7,2 ampere maka hambatannya 1,67 ohm. Berarti sesuai ya dengan apa yang ditampilkan pada percobaan tadi. Selanjutnya, jika kedua grafik tadi disatukan, maka akan terlihat grafik gabungan rangkaian seri dan paralel, seperti pada gambar berikut ini. Garis berwarna oranye merupakan grafik rangkaian seri, sedangkan garis berwarna biru merupakan grafik rangkaian paralel. Bisa kita perhatikan pada kemiringan grafik rangkaian seri itu lebih besar daripada rangkaian paralel. Mengapa? Karena pada rangkaian seri hambatannya lebih besar, maka kuat arus listriknya juga lebih kecil. Sedangkan pada rangkaian paralel hambatannya lebih kecil, sehingga kuat arus listriknya juga lebih besar. Jadi dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa rangkaian seri itu I totalnya sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah tadi kan I totalnya 0,8 ampere. Sama besarnya kan dengan kuat arus listrik pada setiap lampu. Kemudian V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, jadi tadi kan 12 volt yang merupakan dari perjumlahan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Lalu seperti yang sudah kita tahu kan, V ini bisa diturunkan menjadi I kali R sesuai dengan rumus Ohm. Maka I kali R total sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3.
kemudian I-nya bisa kita coret. Mengapa? Karena tadi kan sama-sama menunjukkan 0,8 ampere, maka bisa kita coret. Kemudian dari situ dapat dibuat rumus R, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Tadi R totalnya 15 ohm, dari hasil penyebabkan 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Selanjutnya kesimpulan dari rangkaian paralel. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Tadi kan tegangan totalnya dengan tegangan setiap lampu sama-sama 12 volt gitu. Berarti volt di sumber tegangan sama dengan volt di R1 sama dengan volt di R2 sama dengan volt di R3. Kemudian untuk I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, tadi kan 3 lampunya menunjukkan bahwa masing-masing arusnya sama dengan 2,4 ampere kan. Jika dijumlahkan menjadi 7,2 ampere. Nah, kemudian berdasarkan hukum Ohm, rumus I dapat diturunkan menjadi V per R total. Maka V per R total sama dengan V per R1 ditambah V per R2 ditambah V per R3. Nah, karena voltnya sama semua, maka V per R ini dapat dibagi dengan V, sehingga dapat dibuatlah rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dapat dipastikan dari percobaan tadi, kita memakai lampu 5 ohm kan, maka 1 per 5 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 5 sama dengan 3 per 5. Kemudian dibalik untuk mencari R totalnya, maka 5 per 3 sama dengan 1,67, maka rumus ini terbukti benar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai percobaan rangkaian seri dan paralel. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.